البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Setelah kita menyelesaikan tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-112 mengenai bantahan terhadap orang-orang Yahud dan Nasara ketika mereka mengkapling bahwasannya surga itu hanya milik mereka dan tidak ada yang masuk surga kecuali orang-orang Yahud dan Nasara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bantah, bahkan orang yang masuk surga itu adalah orang yang pasrah, berserah diri, mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang kita akan masuki ayat yang berikutnya, ayat yang ke-113 dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat mengenai bahwasannya orang-orang kufar dari kalangan Yahud dan Nasara mereka saling menyalahkan dan saling bantah-membantah. Orang-orang Yahud mengatakan Nasara itu tidak punya pegangan sama sekali, tidak punya agama. Kemudian orang-orang Nasara juga mengatakan sebaliknya, orang-orang Yahud tidak punya pegangan, tidak punya agama. Padahal kedua-duanya sama-sama apa? Turun kepada mereka kitab, namanya Al-Yahud Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, An-Nasara Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita lihat sini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu laysatin nasara 'ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu 'ala syai' wa hum yatluna al-kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna misla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Perhatikan pada ayat yang mulia ini, ayat yang ke-113 dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang keadaan orang-orang Yahud dan keadaan orang-orang Nasara. Mereka saling bantah-membantah, saling menyalahkan. Naam, wa qalatil yahudu, orang-orang Yahud mengatakan laisatin nasara 'ala syai', Nasara itu tidak memiliki pegangan, tidak memiliki agama sama sekali. Kemudian wa qalatil nasara, dan orang-orang Nasara mengatakan laisatil yahudu 'ala syai', bahkan orang-orang Yahud juga tidak punya pegangan, tidak punya sandaran, tidak punya agama gitu. Padahal wahum yatlunal kitab, padahal mereka sama-sama baca kitab. Orang Yahud diturunkan kepada mereka kitab, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu apa? Taurat. Kemudian orang Nasara juga turun kepada mereka kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu Injil. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala serupakan orang-orang kufar, musyrikil Arab, itu orang-orang musyrik penduduk Arab waktu itu, karena mereka juga menentang Rasulullah. Nah, mereka mengatakan Rasulullah itu enggak punya sandaran, enggak punya pegangan. Sama. Nah, kita lihat sini, kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna misla qaulihim. Nah, seperti itulah yang diucapkan orang-orang yang mereka bodoh tidak tahu dari kalangan musyrik Quraisy. Paham ya? Musyrikil Arab. Nah, orang-orang musyrik dari kalangan orang Arab. Nah, mereka mengucapkan seperti ucapan mereka. Nah, sama-sama barakallahu fikum wa hafizakumullah mengatakan pemegang kebenaran, tidak punya sandaran, tidak punya pegangan dan semisalnya. Kita lihat sini, fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menetapkan,
yang akan menyelesaikan antara mereka di hari kiamat nanti fima kanu fihi yakhtalifun. Memberikan keadilan terhadap apa yang mereka perselisihkan di hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asabahumullah. Berkata para ahli tafsir, asabahumullah, semoga Allah Taala memberikan pahala kepada mereka. Wa qalatil yahudu, orang-orang Yahud mengatakan, laisatin nasara 'ala syai'in min ad-din as-sahih. Orang-orang Nasara itu tidak berada di atas agama yang benar sedikit pun. Ini orang ucapan siapa? Orang Yahud. Si orang Yahud menyalahkan Nasara, orang Nasara juga menyalahkan Yahud. Kemudian wa kadzalika qalatin nasara fil yahud. Demikian pula yang diucapkan oleh orang-orang Nasara kepada orang-orang Yahud, wa hum yaqra'una at-Taurat wal Injil. Wa hum yaqra'una at-Taurat wal Injil. Padahal mereka, yaitu orang Yahud dan Nasara, mereka membaca Taurat dan Injil, tapi tetap saling menyalahkan seperti itu. Karena apa? Karena mereka memang pada asalnya tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak perselisihan, banyak pula perkara yang mereka tentang. Wa fihi ma wujubul iman bil anbiya'i jami'an. Padahal pada dua kitab tersebut, Injil dan Taurat, di dalamnya terkandung apa? Terkandung wajibnya beriman dengan semua para nabi. Bayangkan. Tapi kalau nabinya bukan nabi mereka, enggak mau mereka. Pengennya orang-orang Yahud nabinya Nabi Musa saja. Pengennya orang-orang Nasara nabinya Nabi Isa saja. Padahal disebutkan oleh Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau Masail Jahiliyah, barakallahu fikum, itu sekedar omong kosong saja. Dalam artian termasuk bentuk perilaku, ritual orang-orang jahiliyah. Jadi mereka mengatakan, seperti orang-orang Yahud dan orang Nasara, kami tidak akan mengikuti kecuali agama yang dibawa nabi kita atau nabi kami, katanya. Kami juga tidak akan mengikuti kecuali yang ada pada kitab yang diturunkan kepada nabi kami. Padahal itu sekedar omong saja. Padahal dalam kitab-kitab mereka kalau ditelusuri, dalam Taurat dan Injil terdapat perintah wajibnya beriman dengan apa? Dengan apa yang diturunkan Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepadanya wajib. Kita lihat sini. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna min musyrikil Arab. Demikian itulah atau demikian pula yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak mengetahui atau orang-orang bodoh dari kalangan musyrikil Arab. Orang-orang musyrik, orang Arab, wa ghairihim, dan yang selain mereka, misla qaulihim, seperti ucapan mereka. Jadi mengikuti jejaknya, langkahnya orang-orang Yahud dan Nasara. Allahul musta'an. Ai qalu likulli dinin. Mereka orang-orang musyrikil Arab ini, mereka mengatakan pada setiap orang yang memiliki agama yang benar, jadi orang yang berada di atas agama yang benar, justru malah diucapkan apa? Laisat ala syai', atau mengucapkan barakallahu fikum kepada orang yang beragama atau berada di atas agama yang benar, lasta ala syai', kamu itu tidak berada di atas agama. Karena apa? Karena ini termasuk prinsip dan perilaku jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Kalau kalah hujjah, kalah argumen dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, mereka lari kepada perkara-perkara yang bisa menjatuhkan, tapi dengan tanpa hujjah, tanpa bukti. Dengan ucapan-ucapan ngejek, menghinakan, kalian tuh enggak punya agama, kalian tuh enggak punya sandaran. Padahal dijelaskan Al-Qur'an dan Sunnah di hadapannya. Kita lihat sini. Fallahu yafsilu bainahum yaumal qiyamah fi ma ikhtalafu fi, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menghukumi, berikan hukum keadilan, menegakkan keadilan di antara mereka di hari kiamat nanti. Fi ma ikhtalafu fi, pada perkara yang mereka perselisihkan, min amriddin, berupa perkara agama, wa yujazi kullan bi amalih, dan Allah Subhanahu wa taala akan balasi masing-masing orang itu sesuai dengan amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasannya baik. Jika amalan jelek, balasannya jelek. Akan diberikan semua balasnya sesuai dengan kadarnya masing-masing. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, orang-orang yang menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menentang Al-Qur'an, maka dikhawatirkan kebinasaan menyertai dirinya, karena keselamatan dari kebinasaan dan kesengsaraan berada pada orang yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan
as-sunnah sebagaimana firman-Nya, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, itu Al-Qur'an dan As-Sunnah, niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Dipahami dari ayat ini bagaimana? Sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sungguh dia akan sesat dan akan sengsara. Berkata Imam Malik, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Harawi dalam kitab Dzamul Kalam wa Ahlih, na'am barakallahu fikum, beliau menyatakan apa? Man aradan najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya, barang siapa yang ingin selamat, maka wajib atas dirinya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu. Mau selamat, berpegang teguh dengan keduanya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Rasulullah juga telah memberikan sebuah wasiat peninggalan yang sangat berharga dan harus kita miliki, dan upayakan kita berpegang teguh dengan keduanya, itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Rasulullah menyatakan, "Inni tarikun fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitabullahi wa sunnati." Sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara, yang mana jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut setelah aku meninggal nanti, Rasulullah SAW menyatakan, niscaya dia tidak akan sesat setelahku, yaitu Al-Qur'an dan sunnahku, kata Rasulullah. Jadi Al-Qur'an dan As-Sunnah sandaran kita. Jadi jangan sampai Al-Qur'an dan As-Sunnah ditabrakkan atau na'am barakallahu fikum, dikalahkan dengan akal kita atau dikalahkan dengan hawa nafsu kita. Jangan. Namun hawa nafsu kita dan akal kita upayakan tunduk di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Karena apa? Karena Al-Qur'an dan As-Sunnah dua-duanya wahyu, turun dari langit yang 7. Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu tidak ada salahnya sedikit pun di dalamnya, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Nah, jadi kalau seandainya ada sebuah dalil kok tidak mencocoki akal kita, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, jangan salahkan dalilnya, salahkan hawa nafsunya dan akalnya. Karena hawa nafsu dan akal itulah yang membuat apa? Membuat sebuah dalil itu rusak manakala tidak, na'am barakallahu fikum hafizakumullah, dia menerimanya. Allahul musta'an. Jadi Al-Qur'an dan As-Sunnah itu upayakan menjadi penunduk akal kita dan penunduk hati kita. Na'am barakallahu fikum. Berkata juga Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, beliau menyatakan apa? As-Sunnah safinatun Nuhin, man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Sunnah itu bagikan bahteranya Nabi Nuh, perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Barang siapa yang naik di atas sunnah tersebut, sungguh dia akan selamat. Dan barang siapa yang tidak mau naik di atas perahu tersebut, menyelisihi perahu tersebut, sungguh dia akan tenggelam. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sunnah itu adalah pegangan yang sangat besar keutamaannya dan harus kita upayakan untuk berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Rasulullah menyatakan apa? Abdu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geram kalian. Perintah ini perhatikan baik-baik. Gigi geram yang dipakai untuk menggigit, bukan gigi seri, bukan gigi taring. Karena gigi seri, gigi taring walaupun kelihatannya kuat, itu masih kalah kuatnya dengan gigi geraham. Rasulullah mengatakan abdu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu perlu diperhatikan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih dalam kitab Madarijus Salikin, agar kita senantiasa berada di atas jalan yang benar, senantiasa meniti jejak yang benar, bukan jejak ahlul batil wad dalal, bukan jejak ahlul batil wad dalal. Beliau menyatakan alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhish bi qillatis salikina wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kasratil halikina. Kata beliau, wajib atas dirimu untuk senantiasa di atas jalan yang benar, jalan al-haq, dan jangan merasa takut. Jangan merasa takut atau khawatir dengan sedikitnya orang yang menempuhnya. Karena sunnah ini ya barakallahu fikum, bisa dikatakan kalau kita teliti, kita telusuri, sedikit sekali orang yang berpegang teguh dengan as-sunnah. Walaupun kelihatannya kalau kumpul banyak. Paham ya? Ini menunjukkan bahwasanya jangan kamu takut, jangan kamu khawatir dengan sedikitnya orang yang mengikuti sunnah tersebut. Kemudian beliau mengatakan apa? Na'am wa iyyaka wa tariqal batil.
dan berhati-hatilah engkau dan jauhilah jalan kebatilan dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa di dalamnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi berpegang teguh dengan as-sunnah itu kunci keselamatan. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Az-Zuhri, nam rahmatullah alaih, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam Muqaddimah Sunan Ad-Darimi, Imam Az-Zuhri mengatakan al-i'tisamu bi sunnatin najah. Beliau menukilkan dari sebagian ahlul ilm. Naam. Inna qad madha min ahli ilm annahum yaqulun al-i'tisam bi sunnatin najah. Sesungguhnya, yang telah lalu dari kalangan ahlul ilm, mereka mengatakan bahwasanya al-i'tisam bi sunnatin najatun. Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan. Na'am barakallahu fikum. Jangan sampai kita terkalahkan dengan ambisi hawa nafsu kita sehingga kita menolak sunnah, menentang as-sunnah dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Na'am. Dan as-sunnah perlu dipelajari, as-sunnah perlu direnungi, as-sunnah perlu diamalkan dan perlu didakwahkan dan perlu sabar di atas as-sunnah tersebut. Nah, kita lihat sini. Qala Allah Ta'ala berfirman selanjutnya, itu ayat yang ke-114 mengenai na'am barakallahu fikum hafizakumullah, orang-orang yang melarang, menghalang-halangi kaum muslimin beribadah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Kita lihat sini, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim." Perhatikan. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menghalang-halangi mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, berzikir di dalamnya, beribadah di dalamnya. Jangan sampai. Dari kalangan orang Yahud wan Nasara ada. Bagaimana yang sekarang kita saksikan dan kita dengar kisahnya bagaimana? Barakallahu fikum, terjadinya konflik, perpecahan, peperangan di daerah Palestina dengan orang-orang Israel. Barakallahu fikum, yang mereka berupaya merebut Masjidil Aqsa. Wal'iyadzubillah. Padahal Masjidil Aqsa adalah masjid yang sangat mulia. Salat di dalamnya sebanding dengan berapa? 500 kali salat. Salat di Masjidil Haram sebanding dengan 100.000 kali salat. Salat di Masjid Nabawi sebanding dengan 1.000 kali salat. Salat di Masjidil Aqsa sebanding dengan 500 kali salat, bayangkan itu. Tapi mereka berupaya untuk menghancurkan, menghalang-halangi kaum muslimin memasukinya. Dan mereka mengaku-ngaku bahwasanya itu milik mereka dan yang semisalnya. Barakallahu fikum wal'iyadzubillah. Orang Yahud terkenal bahwasanya mereka tidaklah ibadah mereka kecuali cuma sekedar siulan dan juga tepuk tangan saja. Sebagaimana dalam ayat disebutkan. Tidaklah ibadah mereka melainkan sekedar siulan dan tepuk tangan saja, bayangkan itu. Wal'iyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini, "Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah." Dan siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir, menyebutkan di dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala, wa sa'a fi kharabiha, dan orang yang berusaha untuk menghancurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ini. Ini orang ini lebih zalim keadaannya, enggak ada yang lebih zalim lagi. Wa man adlamu, dan siapa lagi yang lebih zalim daripada orang-orang yang berupaya untuk menghalang-halangi kaum muslimin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya untuk menghancurkan masjid tersebut. Tidak ada yang lebih zalim, mereka yang lebih zalim. Wal'iyadzubillah. Hati-hati, karena masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala memiliki makna yang sangat mulia. Masjid terkadang maknanya adalah tempat sujud, atau masjid yang terkadang maknanya anggota sujud. Yang dua-duanya tidak boleh diperuntukkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Waqaf masjid lillah, bukan li fulan. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kalian menyeru di dalamnya
bersama yang lainnya. Nah, dilarang kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dilarang. Na'am barakallahu fikum. Dan bentuk bahwasanya siapa yang bisa memakmurkan masjid itu siapa? Apakah orang-orang yang mereka malas-malasan salat 5 waktu bisa memakmurkan masjid? Tidak. Apakah mereka orang-orang yang jauh dari ilmu bisa memakmurkan masjid? Tidak. Bahkan kita saksikan banyak masjid-masjid yang sangat besar, megah, mewah, tapi jamaahnya sedikit sekali. Yang bangun banyak, sekelilingnya masyarakat juga banyak, tapi ketika salat 5 waktu biasa-biasa, itu yang hadir cuma sedikit, 1 orang 2 orang saja. Nah, bukan maknanya kita mengatakan ini mengejek mereka, tidak, kenyataan. Tapi kalau Idul Fitri atau Ramadan banyak, penuh, itu pun awal-awal. Paham ya? Sampai pertengahan Ramadan sudah mulai sedikit. Nah, datang Idul Fitri langsung berbondong-bondong, salatnya enggak di lapangan tapi di masjid. Nah, Allahul musta'an, itu banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi, siapa yang bisa memakmurkan? Innama ya'muru masajidallah. Siapa? Man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Naam. Wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Ini sifatnya orang-orang yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hanya saja yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat. Dan orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang banyak ilmunya, harus semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Pak, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Nah, jadi perlu diperhatikan. Semakin banyak ilmunya, harus semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepadanya. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Mereka itu yang menghalang-halangi dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka pada asalnya tidak layak, tidak pantas bagi mereka untuk masuki masjid-masjid tersebut, kecuali dalam keadaan apa? Hina, rendah, dan juga dalam keadaan jelek. Nah, enggak pantas bagi mereka masuk. Wa na'am barakallahu fikum. Lahum fid dunya khizyun. Bagi mereka kehidupan dunianya khizyun, mendapatkan kesengsaraan. Wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Di dunia sudah sengsara, di akhirat dapat azab yang besar. Allahul musta'an. Ini orang-orang yang berupaya untuk menghancurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk menghalang-halangi kaum muslimin melakukan ibadah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wanita itu pada asalnya, hukum asalnya, tidak ada larangan dia melakukan salat di masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajidallah. La tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan sekali-kali kalian melarang hamba-hamba wanita Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Namun ada solusi yang terbaik bagi mereka. Salat di masjid tidak masalah, cuman solusi yang terbaik bagaimana? Kata Rasulullah, wa buyutuhunna khairun lahunna. Ada tambahannya. Dan rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka. Jadi lebih afdalnya wanita salat di rumah walaupun tidak ada larangan salat di masjid. Nah, dan kita saksikan sekarang masjid-masjid yang misalkan sudah terlanjur dibangun. Nah, seharusnya yang paling bagus kalau seandainya benar-benar dibangun, letak wanita itu bukan di samping tapi di belakang. Terkadang ada kan masjid yang letak perempuan di samping. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Khairus sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik safnya lelaki itu yang paling depan. Yang paling jelek yang paling belakang. Dan sebaik-baik safnya wanita, yang paling baik yang paling belakang. Yang paling jelek paling depan. Kok malah di sampingnya? Menyelisih kan? Menyelisih. Nah, barakallahu fikum, banyak kita saksikan ada juga seperti itu. Allahul musta'an. Naam. Jadi hukum asalnya wanita tidak ada larangan. Cuman kalau aman dari fitnah dan tertutup. Tapi kalau tidak aman dari fitnah dan banyak lalu lalang di situ laki-laki yang bukan mahramnya misalkan,
maka lebih afdal dan itu yang terbaik di rumah. Bahkan para ulama mengambil pendalilan dengan hadis tersebut, bahwasanya salatnya seorang wanita di rumah lebih afdal, bahkan hingga salatnya dia di Masjidil Haram. Bayangkan, keutamaannya lebih besar di Masjidil Haram. Cuman salatnya dia di rumah lebih afdal. Bayangkan itu. Padahal salat di Masjidil Haram berapa ribu tadi? 100.000 kali. Nah, Masya Allah. Itu semuanya dalam rangka tujuannya untuk menjaga harga diri dan kehormatan para wanita, bukan untuk menelantarkan dan juga menyempitkan keadaan mereka. Naam. Qala al-mufassirun asabahumullah. Dari sini 114, la ahada adlam minal ladzina mana'u dzikrallah fil masajid min iqamis salati wa tilawatil Qur'an wa nahwi dzalik. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka menghalang-halangi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid. Berupa menegakkan salat dan juga membaca Al-Qur'an dan yang semisal dengan itu. Padahal berzikir itu kunci apa? Kunci tenangnya hati. Hati orang itu akan tenang manakala banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir tidak perlu ditampak-tampakkan kepada orang, enggak perlu. Ya. Namun zikir harus dilafadzkan, bukan di dalam hati. Paham ya? Itu hukum asalnya seperti itu. Zikir pagi dan petang ada zikirnya, sore, pagi, malam sebelum tidur, ada zikir semuanya. Nah, barakallahu fikum, dan banyak kitab-kitab yang berkaitan masalah apa? Adkar sabah wal masa. Zikir-zikir pagi dan petang itu zikir semuanya. Tujuannya apa tujuannya? Agar hati itu tenang. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang mukminin adalah orang-orang yang tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang hati-hati mereka tenang, tentram dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala, ketahuilah, bidzikrillah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan tenang. Tatma'innul qulub, hati itu akan tenang. Jadi banyaknya hutang, banyaknya harta misalkan, sebaliknya banyaknya pikiran, itu biasanya kalau enggak pernah zikir yang memang bikin hati itu resah, gundah gulana, bingung, stres. Tapi kalau dia banyak berzikir, barakallahu fikum, siqatan billah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kejadian yang kira-kira menyedihkan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, itu perlu kita terapkan seperti itu. Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang kufar berbondong-bondong musuh Islam waktu itu hendak menghancurkan dan juga menyerang Rasulullah, Rasulullah dikabari bahwasanya mereka berkumpul untuk menyerang kamu. Apa yang Rasulullah ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecukupan kepada kami dan sebaik-baik penolong. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api, apa yang diucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu termasuk kunci yang bisa menenangkan hati. Zikir juga itu. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kunci ketenangan hati. Nah, banyaknya uang biasanya pikiran, uangnya taruh mana ini? Ya enggak? Banyak utang juga sama saja. Hanya oleh karena itu semuanya diletakkan di tempatnya. Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai solusi yang terbaik. Nah, kita lihat di sini, wajaddu fi tahribiha bil hadm awil ighlaq aw biman'il mu'minin minha. Dan mereka orang-orang kufar wal'iyadu billah, atau musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersungguh-sungguh untuk menghancurkan masjid-masjid Allah dengan merobohkannya atau dengan menutup pintunya. Orang mau sholat tak tutup pintunya, alasannya biar anak-anak enggak masuk dan semisalnya. Masjid itu kalau sudah dibangun upayakan jangan ditutup pintunya. Kita jumpai banyak ya, masjid-masjid besar kadang mau sholat tutup pintunya. Kemudian kerannya pun juga dimatikan. Bukanya kapan? Ketika sholat maghrib, sholat isya, itu keliru. Nah, semuanya hendaknya diatur dengan yang rapi. Dalam artian kalau membentuk masjid umum dan itu wakaf untuk Allah Subhanahu wa taala, sudah tawakal sudah. Nah, enggak boleh tutup-tutup dikunci itu. Paham ya? Kadang orang mau sholat bingung. Luar juga enggak ada serambinya misalkan. Seperti itu. Nah, kita lihat sini, mereka berupaya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan masjid-masjid tersebut dengan merobohkannya. Abil ighlaq atau menutupnya, au biman'il mu'minin minha atau menghalang-halangi, melarang kaum mukminin dari masjid tersebut. Jangan masuk, enggak boleh. Nah, semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Ulaikal zalimuna ma kana yanbaghi lahum an yadkhulul masajid illa ala khaufin wa wajalin minal 'uqubah. Mereka orang-orang zalim tidak layak,
tidak pantas bagi mereka untuk masuk ke masjid-masjid. Orang-orang zalim tadi itu yang menghalang-halangi dari masjid Allah Subhanahu wa taala tadi, mereka tidak layak, tidak pantas untuk masuk ke masjid-masjid tersebut kecuali dalam keadaan takut dan juga dalam keadaan malu. Minal uqubah, disebabkan karena hukuman yang akan menimpa mereka. Lahum bidzalika dhullun wa fadhihatun fid dunya. Bagi mereka orang-orang yang menghalang-halangi kaum muslimin, kaum mukminin untuk melakukan ibadah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka di dunia kerendahan dan kehinaan serta fadhihah, kejelekan bagi mereka. Walahum fil akhirati 'adzabun syadid, dan bagi mereka di akhirat nanti mendapatkan azab yang sangat pedih. Wal a'yadu billah. Cukup sekian dulu sampaikan, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala baik dengan kajian-kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ta'lim-ta'lim yang na'am barakallahu fikum dilantunkan di dalamnya Al-Qur'an dan As-Sunnah biidznillah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana bentuk firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Naam, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.